Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Cucu Widayati Setianingsih, dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 semester 2. Semoga anak-anak ada dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, jaga jarak, sering mencuci tangan dengan sabun, serta selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Baik, kita akan bahas materi persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 1949. Pada masa ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan, sementara bentuk pemerintahannya adalah republik. Dan sistem pemerintahan yang dijalankan pada saat itu adalah presidensial. Kemudian, pada saat ini berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat ini baru dibentuk presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Dan provinsi yang ada pada saat itu baru terdapat 8 provinsi. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat pada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan 3 maklumat, yaitu yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. Seharusnya berlaku selama 6 bulan. Kemudian, maklumat tersebut memberikan kekuasaan kepada MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya, maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Berikutnya, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Dengan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet dalam hal ini para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi bertanggung jawab kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Sistem ini justru membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil. Kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk gampang sekali dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama.
dimulai pada tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama, serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya adalah yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Yang kedua, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII di daerah Jawa Barat. Yang kedua, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku adalah republik. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer kabinet semu atau koalisi parlementer. Selain presiden dan perdana menteri, negara RIS juga mempunyai senat, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Parlemen RIS terdiri atas dua bagian, yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh 2 orang. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau UUDS 50. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan, yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara seorang presiden dan dibantu seorang wakil presiden. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlemen yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat kelengkapan negara meliputi presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada saat mulai berlakunya UUD SRI tahun 1950, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RIS, ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.